jaringan komunikasi. Yang pertama ada sinyal digital versus sinyal analog. Sinyal analog diwakili oleh kontinu bentuk gelombang yang melewati media komunikasi dan digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah telepon handset atau semuanya yang dapat didengar. Sedangkan sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan kontinu bentuk gelombang. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string 2 digit yang menyatakan 1 bit dan 0 bit. Komputer menggunakan sinyal digital dan membutuhkan modem untuk mengubah sinyal digital tersebut menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon atau media nirkabel. Selanjutnya di sini ada pengertian modem. Modem adalah perangkat yang menerjemahkan sinyal digital ke dalam bentuk analog sehingga komputer dapat mengirimkan data melalui jaringan analog seperti jaringan telepon dan kabel. Ada beberapa jenis modem. Yang pertama, ada modem kabel, yaitu yang menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Yang kedua, ada modem DSL, yaitu menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan file telepon rumah atau perusahaan telepon. Yang ketiga, ada modem nirkabel, yaitu menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel bisa berupa jaringan ponsel atau wifi. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan analog. Yang kedua, ada jenis jaringan. Ada beberapa jenis jaringan network. Yang pertama itu ada local area network, yaitu yang dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Biasanya digunakan pada kantor atau lantai gedung. Yang kedua ada campus area network, yang merupakan gabungan dari beberapa jaringan komputer local area network yang terinterkoneksi pada area pendidikan dalam radius hingga 1 mil. Yang ketiga, ada metropolis area network, yaitu jaringan yang mencakup wilayah metropolitan, biasanya di sebuah kota dan di pinggir kota utama. Ruang lingkup geografisnya berada di antara wide area network dan local area network. Yang keempat atau terakhir ada wide area network, yaitu mencakup jarak geografis yang luas seperti wilayah, negara bagian, atau benua. Komputer terhubung melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau saluran sewa satelit. Yang ketiga ada media transmisi dan kecepatan transmisi. Di sini ada gambar beberapa media transmisi fisik. Yang pertama itu ada kawat dipilin, yaitu kawat tembaga dipelintir berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Kawat ini berkecepatan 10 Mbps hingga 1 Gbps. Yang kedua ada kawat terisolasi. Kawat tembaga yang sangat terisolasi yang mampu mengirim data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit gangguannya daripada kabel dipilin lainnya. Kecepatannya lebih dari 1 Gbps. Yang ketiga ada fiber optik kabel, yaitu untaian serat kaca
yang digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Ini lebih mahal dibanding media transmisi fisik lainnya. Kecepatannya hingga 500 kbps atau sampai dengan 6 Tbps. Yang keempat ada wireless transmission media. Digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan akses internet berkecepatan hingga lebih dari 600 Mbps. Lalu, kecepatan transmisi. Jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan setiap media telekomunikasi diukur dalam bit per detik atau bps. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit. Karena itu, kapasitas transmisi setiap jenis telekomunikasi adalah fungsi frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat diterima melalui media itu diukur dalam hertz atau 1 hertz sama dengan 1 siklus media. Rentan frekuensi yang dapat ditampung pada saluran telekomunikasi tertentu disebut bandwidth. Bandwidth yaitu perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat diakomodasikan pada saluran tunggal. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth dan semakin besar kapasitas transmisi salurannya.